terkait dengan proses pembelajaran. Seperti yang kita sudah sepakati kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik untuk kelasnya itu. Untuk itu kali ini kita akan berbincang mengenai sejauh mana kesiapan ibu dalam mempersiapkan proses pembelajaran besok. Kemudian tujuan percakapan kita kali ini untuk membantu Ibu Elvira dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki. Dari obrolan kita pada siang hari ini terkait dengan bagaimana kesiapan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Raymond sudah bersedia dan memilih saya untuk kelas observasinya. Harapan saya semoga kegiatannya besok berjalan dengan lancar dan secara pribadi harapan besar saya semoga dengan kegiatan ini bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru melalui kegiatan observasi ini. Baik Ibu, materi apa yang Ibu bawakan besok? Ya, untuk materinya karena nanti sesuai dengan roster untuk kelas itu di kelas 9, maka materi yang akan saya bawakan itu berkaitan dengan past continuous tense. Itu salah satu tenses dasar yang harus dipelajari oleh siswa-siswi untuk tingkat SMP. Jadi past continuous tense itu materi siswa belajar tentang membuat kalimat yang berkaitan dengan kejadian yang sedang berlangsung tetapi terjadi itu di masa lampau. Jadi intinya past continuous tense itu berkaitan dengan kalimat, menyusun kalimat. Terima kasih Bu Elvira. Dari materi yang Ibu ingin bawakan besok, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai? Yang pertama itu siswa bisa memahami konsep atau penggunaan dari past continuous tense. Tujuan yang pertama. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi penggunaan past continuous tense itu dalam teks, jenis-jenis teks. Siswa bisa mengidentifikasi contoh kalimat past continuous tense. Terus tujuan yang ketiga dan yang mungkin yang paling penting yaitu siswa bisa membuat atau menggunakan kalimat past continuous tense dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan yang kita capai adalah siswa bisa membuat atau menulis kalimat past continuous tense dan bisa menggunakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bisa dipraktekkan. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan tadi, apa saja persiapan yang Ibu sudah siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Yang sudah saya siapkan seperti biasa sebagai seorang guru, sebelum masuk kelas pasti dia akan menyiapkan. Yang pertama itu ada perangkat pembelajaran dan di dalam perangkat pembelajaran itu pasti dalamnya terlampir misalnya media pembelajarannya dan juga media pembelajaran dan juga segala sesuatu yang dibutuhkan saat pembelajaran. Misalnya terkait alatnya dan mungkin saya akan menggunakan laptop dan juga speaker. Nah, kenapa? Karena salah satu media yang saya gunakan itu adalah penggunaan video pembelajaran. Video ini digunakan untuk membantu merangsang siswa bisa mengarahkan siswa nanti ke topik yang akan mereka pelajari. Selain itu saya juga bisa menggunakan PowerPoint. Baik, terima kasih Ibu. Sangat luar biasa terkait dengan apa yang sudah disiapkan oleh Ibu berkaitan dengan proses pembelajaran besok. Dari proses pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan tadi, media pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Strategi pembelajaran yang saya pakai ini strategi yang saya maksud di sini adalah fokus ke model pembelajaran. Model pembelajaran yang nanti akan saya pakai itu model pembelajaran discovery learning. Kenapa saya memilih itu? Karena menurut saya model pembelajaran discovery learning ini sangat bagus, di mana di dalam pembelajaran itu siswa terlibat sangat aktif. Jadi guru itu hanya berperan sebagai pendamping atau pembimbing saja, sedangkan yang berperan lebih aktif itu adalah siswa
siswa sendiri. Jadi discovery learning ini juga salah satu model pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa di dalamnya. Baik Ibu, terima kasih banyak, itu sangat luar biasa. Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian strategi yang digunakan besok juga sudah luar biasa menurut saya yang sudah disampaikan tadi Ibu. Saya berpikir bahwa percakapan kita kali ini sangat luar biasa. Lalu yang berikut tentunya harapan saya semoga apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu tadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar besok. Kemudian seperti apa yang kita sudah sepakati bahwa besok akan melakukan supervisi di kelas. Kemudian setelah supervisi besok kita akan kembali lagi berdiskusi mengenai apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum dilakukan. Kemudian bagaimana kita merancang strategi yang kedepannya dengan pengembangan kompetensi. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Okay, please sit down. Thank you, miss. Can you pray? Can you pray? No, miss. No, miss. I ask one of you, please, leave the class. Okay, please stand up. Sorry. Okay, before we start our lesson today, I wanna check your attendance first. Is anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Yes, miss. Good morning, class. Good morning, miss. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well, thank you. Okay, before we start our class, I wanna ask you to make a class agreement. Let's make a class agreement. Sebelum kita mulai, ayo kita mulai dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu sengaja dibuat supaya kita sama-sama menaatinya nanti. Jadi kira-kira kesepakatan kelas kita hari ini apa saja? Oke, ya. Oke, tidak boleh tidur pada saat les bahasa Inggris. Oke, bagus. Apalagi kesepakatan kita hari ini harus aktif. Oke, bagus. Melan, mendengarkan guru dan teman-teman. Oke, kita menghargai pendapat teman. Sopan. Jangan melamun saat les. Oke, berarti ini kesepakatan kelas kita untuk les hari ini. Jadi terlibat aktif dalam pembelajaran dan menjadi siswa yang baik. Oke, next. Answer the following question. Jawablah pertanyaan berikut. Untuk supaya kamu bisa tahu nanti kira-kira hari ini itu apa yang akan kita pelajari. What were you doing at the time yesterday? Yesterday, how do you say in bahasa? What were you doing at the time atau at this time yesterday? I don't ask you to translate though. Saya tidak minta kamu untuk terjemah, tetapi I ask you to answer the question. Answer the following question. Number one, what were you doing at this time yesterday? Okay, parent? Using handphone. Okay, good. Reading a book. Okay. Any idea? Can you guess? Misalkan kalian menebak, what will we learn today? Can you guess what will we learn today based on the question? Berdasarkan pertanyaan tadi, kira-kira
Can you guess what will be learned today? Apa yang kalian kita pelajari hari ini? Ya, past continuous tense. We will learn about past continuous tense. Tujuan pembelajaran kita hari ini tadi sudah disampaikan apa materinya. Tujuannya yang pertama itu kalian bisa nanti bisa membuat kalimat, bisa mengidentifikasi kalimat past continuous tense. Dan tujuan yang paling penting sebenarnya itu kalian bisa mengungkapkan atau bisa menggunakan kalimat past continuous tense dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maksudnya gini, ini kalian bisa berbicara bahasa Inggris dengan topik past continuous tense. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kalian bisa membuat kalimat past continuous tense berarti bahwa kalian paham materi hari ini. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa membuat kalimat, maka tujuan pembelajaran itu belum tercapai. Jadi harapan saya pada akhir kegiatan pembelajaran hari ini kalian bisa mengungkapkan atau kalian bisa membuat kalimat past continuous tense sebagai tujuan utama pembelajaran kita hari ini. Let's study in group. Nah, sebelum kita lanjut, coba baca. Siapa bisa baca tulisan di bawah itu? Let's study in group. Ya, Arji. One group consists of two to four students. Jadi sekarang kita belajar dalam kelompok. Satu kelompok consists of 2 atau 4 orang. Oke, supaya please sit in group. Oke, dengarkan baik-baik. Watch the video. Di sini saya akan tampilkan sebuah video. Kalimat di bawahnya focus and write sentences that are said repeatedly and given a special color. Jadi saat kamu menonton video nanti, itu kamu harus fokus dan write sentences that are said repeatedly. Itu artinya apa? Right? Fokuslah pertanyaan yang dikatakan dengan ulang. Oke, nah pertanyaannya sentences. Sentence harus Kalimat. Ya, kalimat. Focus and write sentences that are said repeatedly and given a special. Past continuous tense. Good morning. How are you? Oh, I'm not feeling well. It's 10 o'clock last night. Yeah, they were making a lot of noise. Who knew? What a noisy night. What did happen with the man? Ayo. He cannot sleep last night. Okay, he cannot sleep last night. Okay, give applause for he couldn't sleep last night. Dia tidak bisa tidur tadi, Pak. Oke. Sekarang number 2. Kelompok hari ini sudah menjawab. Number 2. What were he and his sister doing at 10 p.m.? Okay, Afis group. Dancing and singing. What were he and his sister? He and his sister doing at 10 p.m. Tika. Watching. Okay, his sister was crying and he cannot sleep well. Jadi dia tidak bisa tidur karena saudaranya. Okay, what was his father? His father. Vicky. Father watching football. Okay, watching football or watching TV, playing football, right? Okay, good. The last question. Saya harap ini kelompok kesana belum menjawab. What were his neighbors doing? Neighbors how do you say in bahasa? Tetangga. What were his neighbors doing at the time? Apa yang dilakukan tetangganya? No. I asked your group because
yang dilakukan oleh saudarinya? Crying. Jadi ada subjek diikuti oleh to be dan verb in. To be yang digunakan itu adalah to be. He was and Oke, Brain. Kenapa tidak menggunakan to be and is dan are? karena aturan dalam past continuous tense itu harus menggunakan to be. I ask you to finish the worksheet or work the worksheet in your group. Kerjakan ini nanti di grup masing-masing. Write the sentences based on the pictures that provided in the box. Tulislah kalimat berdasarkan gambar yang disediakan di dalam kotak. Ya. Don't forget to write your name. Kreasinya kelompok mana? There are 6 pictures, so the sentences are 6. Jadi ada 6 kalimat karena ada 6 gambar. Enu, picture number 1 itu Enu and Nana. Number 2, my brother. Number 3, I and my friend. Number 4, Kevin. Atau bisa juga terbuka. Intinya itu namanya. Yang paling penting itu namanya. Terus I and my mom and my parents. What were they doing yesterday? Saya mulai. Tahu cara mainnya? Drag and drop the words to rearrange menuju correct order. Susun kata-kata yang di dalam menjadi kalimat yang benar. Oke, ini perwakilan kelompok yang maju. We start from group number 1, kelompok 1. Oke, silakan maju. Kelompok 1. Oke. Group 2, Mary's group. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan. Eating Abel apple was 2. Kelompok yang kedua, silakan maju. Mary. Oke. Masih ada 2 yang salah. Biasanya kalau kamu jawab dengan cepat, itu ada tulisan perfect. Oke. Group 3, Pinky's group, please. Oke. Oke, good. Oke, kelompok 4 silakan. Cepat Randy.
pembelajaran kita pada siang hari ini. Number one, what are you feeling after participating in today's learning activity? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti atau setelah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini? Okay. Happy. I happy. I am happy. You are happy. Okay. Are you serious? Benarkah kalian bahagia happy hari ini? Yes. Yang kedua, what was fun in today's learning? Apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Aci, kontribusi apa maksudnya Aci? What was fun? Apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Playing game. Okay. Playing game. Only playing game? Hanya bermain game saja yang membuat kalian senang? Apa lagi? Discussing group. Okay. Apa lagi? How about the video? Bagaimana dengan video tadi? Apakah tidak membuat kalian senang? Oke, sekarang nomor 3. What is the most difficulty in learning today and how to overcome it? Apa yang membuat atau yang menyulitkan hal yang sulitnya kamu temukan hari ini, dan kira-kira ada tidak hal sulitnya? Kalau ada, kira-kira solusinya bagaimana? Ada hal sulit yang kamu temukan hari ini? No. So everything is gonna okay? Yes. Tapi intinya pembelajaran hari ini tadi itu tentang past continuous tense. Past continuous tense adalah kejadian yang tapi di masa lalu. Okay guys, thank you for today. Untuk pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Nanti kita akan belajar tentang narrative text untuk pertemuan berikutnya. Okay, thank you for today and see you next meeting. Selamat siang Ibu. Siang. Tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Sekarang kita kembali diskusi lagi. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran tadi itu, gimana perasaan selama kegiatan pembelajaran? Oke, terima kasih. Perasaan saya sangat senang karena saya selama pembelajaran tadi siswa benar-benar terlibat aktif, karena memang mungkin karena sesuai dengan kesepakatan kelasnya, jadi mereka terlibat aktif. Dan di bagian refleksi juga tadi ketika ditanya tentang perasaan mereka juga senang. Jadi saya sebagai gurunya itu sangat senang dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, dari kegiatan pembelajaran tadi, kan tadi saya lihat kan ada langkah-langkah, ada tahapan. Itu bisa ceritakan kembali kira-kira tahapan-tahapan yang tadi dilakukan dalam proses pembelajaran itu apa saja? Oke, model pembelajaran yang saya pakai tadi itu discovery learning. Jadi yang pertama tadi itu setelah tahap awal di kegiatan pembuka masuk ke kegiatan inti itu, saya memberikan stimulus kepada mereka. Nah, stimulusnya tadi itu berupa video. Nah, di video itu dalam video itu kenapa saya tayangkan di awal itu karena dari video itu mereka bisa menebak topik yang mereka pelajari itu tentang apa. Jadi stimulusnya itu dalam bentuk video. Setelah saya memberikan video, mereka diberi pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu siswa disuruh menebak topik apa yang akan mereka pelajari. Setelah menjawab pertanyaan atau setelah diarahkan ke topik melalui pertanyaan tentang video tadi itu, saya memberikan sedikit penjelasan, tetapi penjelasannya itu masih berkaitan dengan virusnya, hanya mengarahkan siswa tentang topik yang dipelajari. Setelah itu, ketika saya melihat bahwa hasilnya itu sangat bagus dan mereka paham, melalui video saja itu mereka sudah paham. Jadi saya hanya membimbing sedikit, kemudian diberi tugas atau LKPD tadi, dan
semua kelompok tadi itu bisa menjawab dengan benar, dan itu bukti bahwa apa yang Direncanakan. iya, apa yang direncanakan itu tercapai. Jadi mereka bisa membuat kalimat itu dengan baik dan dengan benar. Terus di yang bagian terakhirnya tadi itu untuk membuat kesimpulan, selain kesimpulan dari saya dan juga dari siswa sendiri, saya membuat kesimpulan melalui game. Jadi mereka tujuan dari kesimpulan melalui game ini adalah saya bisa melihat siapa yang sudah paham sebenarnya, sudah benar paham, dan ternyata dengan game interaktif ini itu sangat bagus karena game bukan maksudnya asal sebuah game saja, tapi game itu game yang mendidik mereka juga, atau game interaktif tadi itu dengan membuat mereka menyusun kata-kata yang belum tersusun rapi, disusun ulang menjadi sebuah kalimat past continuous tense yang benar. Jadi selain untuk memahami materi, game interaktif ini juga maksudnya membantu mereka memanfaatkan teknologi. Baik. Dari langkah-langkah yang Ibu sudah sampaikan tadi, tahapan-tahapan pembelajaran, ada tidak dari tahapan itu yang perlu ditingkatkan lagi? Mungkin lebih ke untuk yang perlu ditingkatkan, memang menurut saya pribadi tadi sudah langkah-langkahnya sudah diterapkan semua. Hanya mungkin yang perlu ini supaya siswanya dibagi lagi nanti bisa untuk kelompokan mungkin terlalu besar tadi ya. Dengan karena ini terus mungkin lebih ke Pembagian kelompok teknisnya. Dengan ini mungkin saya akan lebih mengembangkan game interaktif yang melibatkan siswa untuk speaking kemampuan atau kemampuan mereka untuk berbicara bahasa Inggris itu lebih banyak. Maksudnya mencari game-game interaktif yang mengarahkan mereka supaya berbicara bahasa Inggris, bukan hanya sekedar menyusun kata-kata saja. Itu harapan terbesar saya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dari keseluruhan proses pembelajaran tadi, tahapan itu sudah saya juga sampaikan. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi? Kita mestinya buat kelompok lagi, tapi kan terlalu banyak. Kira-kira gimana ya tahapan selanjutnya? Kapan itu dibuat? Mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti saya lebih mungkin untuk pembagian kelompok itu mungkin lebih sedikit lagi, mungkin tadi kebanyakan ada yang 4, mungkin 3 siswa saja cukup. Terus untuk ke depan mungkin kita seperti yang saya sampaikan di menjawab pertanyaan sebelumnya itu, saya akan lebih banyak belajar lagi tentang game-game interaktif yang benar-benar kemampuan siswa itu diasah. Maksudnya itu dari kemampuan siswa sendiri, terutama untuk kemampuan berbicara dan juga menulis. Maksudnya saya akan belajar banyak, mencari informasi yang lebih banyak tentang game-game interaktif yang membuat siswa terlibat aktif. Oke Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sudah rencanakan, apa yang direncanakan bisa tercapai di pembelajaran berikutnya. Ibu, terima kasih. Terima kasih.